Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti, sampai asarenah, sampai asar. Ini rumah tenan ini. Kalau rapat sekedap teng sarang, mau 10 menit. Mereka sing rapat podo pinter ya cepet putus deh. Rapat gue cepet terus. Podo rapaham rumah. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling gak cocok, kemudian saling membunuh. Gitu. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, di sebelah mati. Milanti. Ayo Milanti. Dijari-jari bojo kuru mati. Ditentang uang kaget kagak utang mati. Satu contoh no, begitu jatuh kecelakaan rape, sensitif. Dan ini pentingnya ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka baik sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisi watil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat tulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Jadi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmat, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan harus melakukan. Tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang sengurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ta'ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'alakum summa amintum man fis sama ayyakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul aro'aitakum in atakum adzabuhu kul aro'aitum in atakum itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU kamu ngundang misalnya salah undangan macam-macam tuh. Tapi wong keramat itu bebas hambatan dan lalar keramat itu jangan keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti sihotul jasmi, apa sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya menghentikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang fayursila alaikum qasifam minar rih wa yuriqakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin
bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayuhrikokum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Bapak masalah gempa itu di mana, saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qadhifam min arri fayuhrikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab tuh fayuhrikokum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Jangan nuduh ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, malah goblok yang telulas. Bodoh-bodoh maksiat yang Aceh, maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood le maksiat yang Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat Qur'ane ra barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ora kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris kowe ora barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ono walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus pilih-pilih wah bukti ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Yang bodoh ya melarat wis iki. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Saya narawali banyak di aki-aki adab. Umumnya wa may takila alahu makhroja. Wong ora tau untuk makhrojan itu. Perlu dicurigai itu. Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Itu sopo. Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah roy kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi rasa ngerti sebab. Ibarat gini. Ujuk-ujuk misalnya bojone itu minggat. Orang mengamati kurang opo padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi enggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Milot itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Saja hukuman yang menjadikan malah berbusuar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong ya berarti tak maca hadis. Coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian termasuk sing matal hori kon sing mati. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dura tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuhrikokum saja soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong ku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun berarti. Niku nate ngenyek tiyang sak provinsi. Sok sucinya. Lo coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu wah itu krono adab. Ternyata Nabi ngendikan mabdur wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu.
Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati omai rubo. Milih sing husnudzon lah, berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena adab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, ngelawan, sing ngomong ngono ngelawan. Siap ngelawan. Siap. Evaluasi ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya tuh kan. Jadi nanti jangan ngomong damai itu dingin. Yo macam yo lucu, nak wong brewokan terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan itu rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil qiyamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane, ora perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora oleh tuh ngelok negur tuh aku walat. Lho tuh harus mubalek wis opo. Lah nek aku ora mau kiai ini ya. Paham jelas ya? Mak aku oleh sak uni-uniku. Cara dene protesnya pangeran tetep dosanya akeh dekne paling ngenyek dekne ditulis pira loro paling. Ini nak gak sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Bagus. Tas kok ngadepi aku sempat. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misale aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku mati ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi hebane mati ning apa? Hebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan yang hadits qudsi inna rahmati walabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sorikul ayat yang mengatakan itu azab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena azab, ya sudah kita ikut mengatakan azab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena azab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang yang saya misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya azab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarah. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berganti. Ya, tapi salam Nabi orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, tengah drama juga kisahnya. Saya latihan Kiai Bapak, kepleset. Itu berkat bocah kati. Yang saya pertahankan satu. Ngope. Orang berguling, wah ini masih. Mereka latihan umum ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat. Nah, seperti ini gue rasa nak milih sebagai azab. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan
Fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita tidak kafir. Tahu lawan tenan. Aku bolak-balik juga. Kalau bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin tidak bisa cara ketemu aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku sawani Mas. Wah. Betul aku loh. Loh, kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi doanya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, itu bima kafartum ayatil, kowe bima amantum. Gue mikir, mana seudon rasa di lembaga no, seudon. Lalu seudon kok dalil. Cara panggungnya dia. Wong seudon siri wae elek men seudon kok dikai panggung. Jajak aja bisa. Nek seudon kok di lembaga no. Wis lawan yakin dunia. Wis lampu swarga lah tak protes nek iku aku tetep. Bahaya itu bahaya sekali. Ora terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, napa? Potensi. Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiatul. Inna rahmati sabaqat ghadab wa firatin ghalab. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bojone minggat tari rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu pengen. Misalnya bojo minggat, namun apa gede sing luwih, no wis ngono tak pilih kuwi. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi piye wae. Ya nek ra mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhriqakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengira. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Awas lho dunya tak lama. Amain abang iku anut Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener. Aku yakin ngono. Aku sebenarnya ngono. Ulama dilawan balik ngenyek. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yadir rahmanil khusuma. Yatsu itu apa sungkeman sama kata jasa yatsu itu aku wong pertama pas ketemu pengiran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong bisa putuskan saya atau mereka yang benar aku lah yang ngono harinya sewan mau kedilawan ngawur ya Quran wae pengiran ngitikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikususain alim kita ini siapa. Kita kan nggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Kamu kamu polis itu azab. Ya sudah kalau kena azab saja kafar apalagi Nabi berakari ngetikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horik ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Atau gak zino, gak SMS-an doyong. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Ya. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati wah. Gak syahid juga sih. Sama sekali. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono. Ora nih sing koyo muni kan ape delok rawani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh tak salat iki itu. Nak salat mayit takbir piro? Papat. Khusus kowe 7. Itu aja walu. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur nek ngene fikih, tapi rasa ge aliran anyar. Loh aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis nyilah papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak somben suatu saat nak muni mati syahid aku pirang jadi itu istimewa tapi sesat nih itu
Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabakat ghadabi wa firwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran ya jelas, hadis qudsinya jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong wajib bener kan. Wah semane tenan wis. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan Gus Warga ngenteni riyen gitu. Nah, bareng niku mengke riyen. Apa anak awaluman ya jisu bena ya dari rahman lil rumah. Saya pertama orang sing sumpah ning pangeran itu perkara kusuma. Kusuma itu nyelesaikno para macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafat kan rasa ambung fayuhrikakum bima kafartum kok wacana wong mukmin yo mukmin ku aman tuh mau waca bima kafar. Lagi lafate wis salah kowe. Lho napa iro aku mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah mbok waca bima kafartu. Iku wilayah pangeran. Kok saiki misale ki melarat terus sebab apa ya? Kan kita rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean Nabi bisa. Terus orang lain komentari, "Wah, iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat." Ya sauni-unine nek wong dia, tapi kan gak mesti karena itu. Mesti karena itu berhubung Qur'ane lalanya pancet saya njen melarat kan ngono iso wae ngono ya ora ro, tak ono pangeran. Kaya ono wong ditetir bodho ora usah. Pancen bapak-bapak is bodho ora iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nek pinter malah ngedol agama. Goblok lah. Kan kita ora. Itu pen pangeran sing ngendikan itu pangeran, kira usah menduga-duga. Susah ya opo sih muni ra roh iku. Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Iki jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri, saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke saking sopane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi juga terus. Oh cangkemmu bab ilmu jemuni tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujma alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku Nabi. Omong ngapunten nggih kula tiyang bodho. Ngertos ya kafir ya sembrono. Takoki pangeran kuwasa boten ngapunten iki kula. Wah, sopan mari neraka ya iku. Kudu pede, wah anak bab iku aku ngerti banget. Nah, Nabi Muhammad itu Kanjeng ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajarno Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Sing dijarah apa ae jelas ngongkon HP ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Iku ora roh jumlahe apa ae iku ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran itu jelas falamma tabayyana lahu qala a'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Kudu mantep a'lamu. Saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoki, kowe sampeyan husnul khotimah ta khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jangan mubalek lah ya ora roh, nak bab iku ora roh. Nak bar pidato kok apa roh, tapi nak bab iku ora roh. Mate to ala ora gojek ning iki. Wah, buat aku itu khotimah, yo bener ora. Nak bar pidato kok apa lagi kok. Jadi ana sing roh, ana sing ora roh. Pak Mune bener roh, Mas. Hukume digoten roh. Wani nglakoni berarti itu sunat, wani nglakoni itu sunat. Nglakoni sunat ngapal Quran rong wani. Nah wani tak semak cek tak ibu. Engko katamane urunan Mas. Ya urunan ya. Oke, apa. Kemudian Mas. Kebo. Berangkatnya. Mulai ini kan umur piro cukup gitu. Piro? 32. Ngatasi 10 tahun kan. Digawe paling goblok 10 tahun. Apa meneh nak cerdas? Nak cerdas 1 tahun. Iya. Sangat bulan. Oh. Wis siapa sangulan?
Tegal mulai. Oh kak, kebun ya. Ya, aku lah urun yakin. Juara aja nih nanti mau tunggu kebun. Wong keramat nih mau tunggu kebun. Atau hang tadi bisa tunggu biro suwi ya. Balik suwi, nong keramat cepet betul. Ya jadi pulau paham eling-eling pokoknya tak warai carane tradisi Quran. Nak ngendikan azab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul aro'aitum min atakum kadza wa kadza. Misalnya in aro'aitum arakum kadza. Terus seperti itu amin. Itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngrasa aman. Tapi nak ngendikan rahmat iku albattah, napa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa huwa yut'imu wala yut'am, zat yang memberi makan kamu. Nyatane ora iso gawe beras yo mangan, ora iso gawe banyu yo ngombe. Karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yut'im wa huwa yut'imu wala yut'am. Jelas Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu ya pasti kita dapat rezeki. Masih sing balik udah di duit. Ora trimo, lho balik kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ra gak balik, kok duwe akeh. Juga di balik wis nyangoni. Sing nyangoni coba. Wah, duwe akeh balik, malah juga sing nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisikhatil jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa itu sebagai adab banyak potensi. Yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Jom yo. Nggih. Awas ya orang. Wis akeh murid kula nak keyakinan ndak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisine pangeran sunatullah hubungane mek kawulane iku rahmat. Bahkan redaksine kata bacara aku ora ahli sunah tamanani majibno. Mari ahli sunah nadarane apa ora wajib nglakoni apa ono-ono wae. Maksudnya kok yo kabeh. Wis jelas istilah kan kata barok hukum ala nafsi rahmat. Cuma kita sebagai ahli sunnah mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lu ahli sana tulen Mas. Cuma ahli sunnah ini rakena gue manani ayat itu mau. Berkorak ada apa? Lu Allah wajib sing wajibno sopo. Karena ono wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya maknanya itu disempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barok hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah, tapi tetap sifatnya potensi mau loh, kayak hafid bersemaan berkate kece. Iku imma Allah nyelametno hafid sangka mangan barang subhat, iso wae sing utang koruptor, terus Allah kepengen nyelametno ben hafid ramangan korupsi lagi hasil berkat. Iso pancen Quran kok didol wis diadab sini. Kan kita enggak pernah tahu. Kalau enggak pernah tahu ya sudah, potensinya rahmat. Rahmat ana pitik dipikirin donga, iku ora araku tarang dikene aku. Ya sudah, akhirnya ditakdir buta karena Allah ngerespon pitik iku ya makhluk pangeran. Mergo roh pitik medheti nak araku. Jadi sudah seperti itu. Jadi eling-eling. Nah, itu ya. Ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya. Ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi, mati. Nah, konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobadokum. Makanya hati-hati, hati-hati karena yang menjadikan azab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama top dulu itu senangnya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru bangun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa
gara-gara fatwa kamu ukhillalak damun haram, akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, bu ini sudah ada mukmin, mau mukmin kelakuan yang ngono, ini buat darun damu, ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilul dam. Lo coba kalau saya ekstrim sama KPT tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sa ayat wae dosa gede apa meneh sak Quran. Ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu. Ora doyan kenal Alkitab tak ngerti tes kok lali ayate nglakoni dosa gede ya ta ora? Ning hadis-hadis. Dosa paling gede wong dikei ayat Quran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu, pakai sanukri kafalatan sa illa masya Allah ini kategori masya Allah. Macam pangeran direncana sing lali sesuai kehendak Allah ya sing lali bendo PDW sesuai. Jadi makom istisna sing illa. Ya sudah itu aja. Ora usah mbok ekstrem wong Quran lali dosa gede. Nak rai ngene iki ora dosa iki dosa liyane padha wae. Tapi kalau ke hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamal yatim piatu mengkafaroi. Nak wong utek elek kan gak, nak ana mukmin dosa dieling-eling tapi nak nglakoni kafaroi dosa ora dieling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munib ini melebur dosa terus, lakoni sunah Rasul yo. Wes dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal Quran. Wah, yakin tak kei wektu tenan wis aku kaya sibula tak kei wektu. Spesial. Swala usir. Eleng-eleng wae ngandel kula. Aja geman nyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran iku mbok sifati hubungane napa? Ada. Mergo Allah ngendikan ada ku mau potensi napa? Potensi. Mulane ning ayate qul araaitum qul araai takum amintum. Ning kene yo desine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita ashabal, kecuali Allah menvonis, misalnya ashabal fil ada burung ababil memang karena adab, ya kita sami'na watona karena Allah menvonis kalau itu karena adab. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya murid keceblokan microt ke langit, terus kena sengklek, maksudnya kon jadi dukun nih, itu jadi akil. Lalu saya udah bang juga perkara ngono. Apa ibu? Mereka pengenan wapi ada mono wae nyatane dadi duwe. Rasa hukumnya kurafat dadi jelas rezeki. Nah hukumnya kurafat bener mah, tapi kan tetap dadi. Bae kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan be kata rabbukum ala nafsi rahmah bagianat wassalamu ala manit sabal huda. Dadi anggere ana wong mukmin hubungane ambek Allah itu untuk salam. Paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene iku dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwek niku mau sunnah. Tapi gula ilmu ya wajib ku ana nggone, nek wae bayar aja ditinggal ngaji. Ngajine ndele. Aneh-aneh kan nuruti siksa, nek nuruti keliru cara Rabi Adawiyah malah parah meneh. Kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae jek gitu. Istighfar, nek nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Didali, sudah jelas Qurannya gini, di Quran sing di. Wah, saya pernah melihat ada kitab judulnya wela, ya aku sini loh ya. Jadi tak ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusratan li ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Nah, kira umat Nabi iman be Kanjeng Nabi wis salat wis maca selawat. Zaman akhir koyo ngene rusak ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Ayo sak. Wis tak nak kena sanksi koyo Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak wong mukmin kena eri, kena apa wae bahkan susah
Wong mukmin kok susah. Susahe wae insyaallah dadi kafarat. Mergo pantes wong diutas susah iku pantes. Saat diutas ras susah kan yo lucu. Mulane kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadz dzunubi dzamban la yukaffiruhu ila hamul maisha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Kan yo pantes ngono. Kaya muni misale orang anak sekolah bisa ngoni, blojo ora ngono. Terus guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantes to niki. Oh, terus tetep seneng. Ditanya murid pluraliane lho. Jadi sunah Rasul sing komprehensif deh. Kalau lah yang ngakoni coba lakoni sunnah Rasul, tapi nyukupi keluarga juga sunnah Rasul. Kalau Nabi ngendikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunnah Rasul andalannya jadi sitok-tok nih, macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin, sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Kalau Allah ngendikan warahmati wasiat, setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Nah soal nanti Allah rodok ngekei sanksi duwe Quran ora dijogo. Jadi kiai ora tau mulang, terus rodok diadab apa sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Yo nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa nglebur. Ora istenak, kurang apa? Kok sing hukume adab terus piye? Jadi anggapnya di kopi ono lho maksudnya. Dong ya. Ya dong ya. Enggak usah nganti asar-asar naik. Wis paham wis ono bar wis pinter lah. Wa kadzabalan gorohno bi iklan Quran faqamu ka kaum sira. Wa te Quran ku al-haq iku barang sing hak ayu situ tekse barang sing bener. Lagi kaya ngene iki istilah kaum Muhammad kaummu gorohno Quran. Maksudnya kaum sing ndi? Tentu kita wong mukmin kafir ora sing gorohno Quran meskipun ra iso nglakoni Quran. Bapak ra iso nglakoni terus diarani tauhid yo ora, tetep kita iku senajan to ora iso nglakoni tetep benerno Quran. Karena tasdik itu apa iman itu mujarradut tasdik. Jadi misalnya ngene, ana wong sing yakin nak banyu nyegerno, terus ora gelem ngombe, iku jek waras to ora? Jek waras, mesti ana jan ora gelem ngombe. Kecuali nak muni ngene, wah banyu ku manasno. Wong aneh banyu disifati. Ana wong muni ngene, geni ku panas tapi tetep demek. Ya rada saraf ngono wae. Tapi nak darani geni ku adem. Wah, iku wis majnun iku. Lah ya iman yo ngono, ana wong darani Allah iku zat sing hasib, sing tukang hisab, tapi kita tetep beli. Iku imane tetep sah. Mulane iman ora iso ilang mergo maksiat. Maka mau antarane darani penting kok misalnya ngene, umumnya wong rokok ya yakin rokok iku madharat. Umumnya yakin gak? Yakin rokok madharat, tapi tetep rokok. Lah iku ya tetep berarti dia uteke cek waras, sing ngerti nek rokok iku madharat. Aja kok mending ngene, rokok iku vitamin lah. Iku mulai perkara. Jadi artinya gini loh, kita ini tidak pernah berstatus kadzababi kaum yang tidak kita, maksudnya tidak orang mau. Jadi harus jelas tadi yang kaum muka di sini maksudnya kaum yang kafir. Nah itu mubahat fayuhikokum bima kafar. Meleng-eleng ya. Pokoknya anut aku, nak berpikir kalau yakin bener. Pokoknya wong mukmin itu hubungannya dengan Allah itu elingo Allah menstatuskan dirinya itu kata barok hukum ala nafsihir rahmah. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu pasti hubungannya rahmah. Termasuk mau misalnya bojomu minggat lah. Isowe Allah kepengen golek fit. Mulane ketika kanjeng Nabi garwane ngimbargo Nabi. Nabi wis nabi. Kuwi tau dibargo Mas. Kok trimo kiai nek jeneng wong wedok nabi mesti dibargo. Piye gak kodang karo wong wedok. Sekarang orang top yang itu. Patrimo kiai nabi. Garwane tahu sepakat, ayo dibargo. Sampai akhirnya pangeran terus bela nabi asa rabbuhu intol laqakunna ayyubilahu azwajan khairam minkunna terus. Bisa saja setelah kamu menceraikan itu Allah mengganti azwajan khairam minkunna yang lebih baik. Akhirnya bucu-bucune kanjeng Nabi bareng ngimbargo nyongkone kan dibela pangeran sampai Sayyidah Aisyah spontan saya melihat Tuhan mesti bela kowe. Maksudnya itu ma ra'aitu rabbaka illa yatasarra fi hawaka dari bolak-balik pangeran yo bela Nabi ini ra bela kita.
Karepe iku kali-kali gibar gue nak menawa dibelo pangeran. Sebule pangeran tetep belo. Jadi ya itu. Mulane kena bojomu ngamuk ha iki sanggep rahmat. Minggat rahmat. Kalau minggat wis pokoke kabeh kok. Cuma ana rahmat yang belum kita pahami ngono ae. Kalau dia murid goblok ya, cuma susah dipahami. Tapi tetap lu aneh loh mas, nak mau pinter ngaji kan roh nikmati ilmu aja. Wong goblok kok roh nikmati ilmu itu hebat ya, hebat ya. Pokoknya rahmat. Jadi orang lali Quran rasa bawa, melebu ayat istisna. Lalu beruka salatan illa lah masalah kakean. Padahal cara nahwu iku mustasna iku jumlahe ra oleh padha mek mustasna. Dene lali sithik normale. Wange. Sing eling kok terus amat. Iki jenenge mustasna ya stagrikul. Itu dia tak aneh. Wakada balan korono bi fil Quran sapa kaum muka kaum sira ta wa te Quran wal aku mesti bener ayo situ tek bener. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring akeh lastu alaikum bi wakil ora ana sing ngatas sira kabeh wakilen dat sing ngurusi kowe fa ujazi aku moko malih sing sira kabeh. Inna ma ana mesti teng sing mudir sing akeh peringatan. Wa amrukum te urusan sira kabeh iku ilawahi maring. Wa da iki qabla amri sing den perintah kita kaan perang. Tenan wis ana ayat kita ana sing lawan Islam ya kudu diwaneni jadi sabari tok mariku molu tapi nak sing lawan udina lil ladzina yuqatalun kalau kita posisinya yuqatalun diperangi baru udina naga yuqatalun ora usah udina oh wong Islam gagah-gagah ana wong turu dibom kerene ning ndi no kerene ning ndi tapi nek kabeh dibaca wong kafir kok meneng ae ya ora lanang eman brewokmu nek kudu wani ya niku nek orang baca kowe kudu wani. Raya bangsa privasi itu sering ISIS itu sering. Nabi dia ISIS yang lunak. Yo tenan setoran yo. Mulai kapan nih? Kira nak cerdas kira gimana sih? 9 bulan. Oh, coba aura bersoal. Waktu sama 2 tahun. Enggak sing umum. Sing umum piro orang tahun? Nggih, 2 tahun. 3 di kos umum. Berarti 2000 piro teman? 22 ya? 22 akhir. Lah aku yo urun hake tenang ae, aku yo urun kabeh. Ya urunan yo. Juga sampe ora usah. Sama-sama. 2 tahun. Wong tak nek enteng paling pasti kok kebur gitu. Sira Mas paling kebur. Campatan BPKB. 20-an. Lah pasti ku paling salah nang larange 30 ya. Tak berasa. Iya lengkap nih pokoknya tekan. Gapane padi-padi Pak. Sampai hadirin seteko ada kafe kok gak imut blas. Biasanya sing TV susah kan saya imut. Iya kok. Kondi ngono. Likul linabai mustaqarru wa sawfa ta'lam. Likul linabai saben-saben kedhe cerita khabar ing cerita mustaqarrun utai kon tetep. Setiap cerita akan adanya azab itu butuh momentum. Ora kabeh gampang kena azab. Ini bener saya kalau Allah cerita azab itu pasti mau potensi. Napa? Potensi karena nyatanya ya jarang orang dosa langsung kena napa? Ada. Jarang sekali. Mulanya Allah nanti ngendikan tengene juz dosa lho Gus. Sama-sama salah tapi kata Allah ngendikan innafu antaifatin minkum nu'adzib taifatan artinya sama-sama taifah yang salah itu ada saja yang dinafu, yang dimaaf karena saking baiknya Allah. Karena tadi yang mesti terjadi itu rahmat dulu. Nah, kalaupun sudah terjadi azab, kita menvonis karena kafir ya kalau Allah menyatakan karena kafir. Karena kalau Allah ngendikan kafir ya kafir tenan. Tapi kalau yang nuduh kubu sebelah kedarani kafir orang mesti kafir. Malah cara Nabi kalau kamu dituduh kafir potensinya hanya 2. Kamu kafir betulan atau dia yang nuduh kafir.
Mulane ngaji tuh. Memang kamu nuduh kafir gak berat tapi karena potensinya dua. Tersangka benar-benar kafir atau penuduhnya otomatis jadi kafir. Mangqala li akhi ya kafir faqad ba'abihi ahaduhuma. Ya, mangqala li akhi ya kafir faqad ba'abihi ahaduhuma. Kalau orang menuduh kafir pasti kembali ke salah satu. Nah, nak kampean kan yo kafir. Bedino maca kalimat thayyibah, pantes kan yo ora kafir tenan. Malah guru tauhid di kelas iki. Nah, guru tauhid didarani kafir. Wes mbrono, kene mulang tauhid mulai bayi. Semulang umul barohin itu kulo. Neng sarang kubrol yakinnya semulang kulo. Gak terima tauhid cili-cilian umul barohin. Induke dalil kuasane pangeran. Umul barohin. Burhan itu cek cilik barohin. Wis barohin cek umul barohin. Kono ngaji ra tau nuduh kafir piye. Nuduh sing nah umune ngaji tok nek kowe. Kurang mulang ya. Apa wis mulang iki? Wis mulang itu to. Ya maju. Ana kena takoki mungkar nakir ben. Kula niku guru mul barohin saya. Jangan takoki marep juga niku guru napa? Tapi nak kowe sing ngono mesti malaikat jae waca. Likulina ini saben-saben cerita kabaran mustaqoron teko tetep waktu untuk waktu ya kau kang tumi bawa adab fil waktu wastakir untuk tetep apa adab wa minhu adab. Jadi kabeh perkara iku ana momene terutama adab insyaallah. Sudah berkali-kali saya bilang, insyaallah kabeh umat Nabi umatun marhumah umat yang jelas. Wong kanjeng Nabi ku kaya apa sampai ngendikan wah seperti ini wa ma kana wa yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka selagi kamu ada di mereka. Tentu zaman sahabat Nabi ada secara fisik, tapi kita sekarang Nabi ada secara hati. Di hatinya semua orang Islam tentu ada kata Muhammadur Rasulullah. Insya Allah itu enggak ada. Tapi ini kalaupun ada, pancen Allah niat ngafaro. Gak malu kafir kesandung. Mulai mulang kok malah ngobyek. Mau tiling lo kesandung, ya lumayan. Yo jos yo, ngerti yo. Alhamdulillah, roh sangat diasar coba. Terus mas roh sangat diasar.